Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasna Nadia. Saya Desma Sabrina. Nama saya Wali Saputo. Nama saya Muhammad Kemal Pasha. Perkenalkan, saya Jasenia Maritza. Nama saya Faisal Katulistiwa. Di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran yang sudah kami buat mengenai data pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Baik, di sini ada soalnya di mana tuh suatu kelompok dari SMA 97 Jakarta melakukan penelitian kecil terkait pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Nah, bisa dilihat tuh ada 40 orang peserta didik. Nah, dari penelitian tersebut diperoleh data berikut ini. Tuh bisa dilihat sendiri, tinggi badannya sekian dan berat badannya sekian. Tinggi badannya ada yang segitu, paling tinggi 146, paling rendah 146. Dengan berat badan paling rendah 38, berat badan paling tinggi itu ada di 90. Nah, soalnya apa sih yang ditanya? Nah, pertama, gambarlah diagram pencar dari data tersebut. Kedua, bagaimana tren dari data tersebut. Tiga, tentukan persamaan garis reaksi dari data tersebut. Empat, hitunglah prediksi berat badan apabila tingginya 156. Lima, jelaskan tingkat hubungan antara tinggi badan dan berat badan berdasarkan nilai koefisien korelasinya. 6. Seberapa besarkah pengaruh tinggi badan terhadap berat badan seseorang? Oke, masuk ke bagian pembahasan. Bisa dilihat gini diagram pencara. Diagram pencara ini trennya linear. Linear itu membentuk garis lurus. Kalau linear itu tidak membentuk garis lurus. Dan yang satu lagi yang tidak berlinear itu yang ngacak, jadi nggak ada garisnya. Nah, trennya linear positif tadi karena dari seiring tingginya nilai X, maka nilainya juga ikutan tinggi. Nah, di sini ada cara menentukan persamaan garis regresi linearnya, di mana kalau X itu tinggi badan dan Y itu berat badan. Jadi Y topi sama dengan A tambah BX. Nah, di sini sigma X-nya tuh ada 6550, sigma Y 2230, sigma X-nya ada banyak tuh 369 ribuan lah. Dan sigma X kuadrat tuh ada banyak lagi tuh. Menentukan nilai B, di sini ada rumusnya. Tinggal masukin aja angkanya. N-nya tuh berarti N itu jumlah datanya tuh ada 40. Nah, tinggal masukin aja angka-angkanya. Dikurang lalu dibagi. Jadi diketahui bahwa nilai B-nya itu 0,984. Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan nilai A, yaitu menggunakan rumus persamaan garis, yaitu adalah A sama dengan Y bar kurang B kali X bar. X bar dan Y bar adalah rata-rata X dan Y. Ditemukan menggunakan rumus sum atau sigma dari X dibagi dengan N, yaitu adalah jumlah datanya. Ketika kita masukkan nilai X bar dan Y bar kepada persamaannya, kita dapat menemukan nilai A, yaitu adalah minus 105,38. Langkah keempat adalah substitusikan nilai A dan B ke persamaan Y topi sama dengan A tambah BX. Ketika kita substitusikan, dapat nilai Y topi sama dengan min 105,38 tambah 0,984X. Maka modal regresinya atau nilai persamaan garis regresi linearnya adalah Y topi sama dengan 0,984X kurang 105,38. Soal selanjutnya adalah prediksi. Prediksi berat badan siswa jika tinggi badannya 156 cm. Ini artinya adalah X-nya, yaitu adalah tinggi badan, sama dengan 156. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal masukkan saja nilai 106 kepada posisi X dalam persamaan yang sudah saya bahas sebelumnya. Yaitu masukkan ke bagian X-nya untuk menemukan Y, yaitu adalah berat badannya. Ketika kita masukkan 156 ke dalam rumusnya, menemukan Y topi sama dengan 48,124. Kita harus bulatkan ke 48, dan jawaban akhirnya adalah prediksi berat badan siswa jika tinggi badannya 156 cm adalah 48 kg. Selanjutnya kita harus menentukan koefisien korelasi dan determinasinya. Untuk menentukan koefisien korelasi dan determinasinya, kita juga harus menentukan X pangkatnya dan Y pangkatnya juga. Sebelumnya hanya X pangkat, sekarang juga harus Y pangkat. Dan juga dilengkapi dengan sigma atau sum dari Y pangkat 2-nya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan rumus ketiga. Dari ada 3 rumus, yang kita menggunakan itu rumus ketiga. Rumusnya adalah R sama dengan N, yaitu adalah jumlah data, dikali dengan sigma atau sum dari X kali Y, dikurang dengan sum X, dan dikurang dengan sum X kali dengan sum Y.
dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat. Dan Y juga. Kita masukkan nilai-nilainya, dan akhirnya dapat R sama dengan 0,896, yaitu nilai koefisien korelasinya. Karena nilai koefisien korelasinya adalah 0,896 dari hasil perhitungan, maka terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara tinggi badan terhadap berat badan, sehingga semakin tinggi tubuhnya maka akan semakin berat tubuhnya. Selanjutnya adalah koefisien determinasi, yaitu rumusnya hanya adalah R kuadrat dikali dengan 100%. Jadi kita tinggal kuadratkan saja R yang tadi kita sudah temukan, 0,896 di pangkat 2, yaitu adalah 0,803 dikali dengan 100%. Hasil akhirnya adalah koefisien determinasinya atau R kuadrat gedenya adalah 80,3%. Kita dapat simpulkan bahwa pengaruh tinggi badan terhadap berat badan sebesar 80,3%, sedangkan pengaruh variabel lainnya adalah 19,7%. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.